Video saya kali ini membahas perbandingan IDW Ori dengan IDW Custom, terutama pada title block atau kepala gambar. Di sini di IDW Ori yang kita buat new, kemudian ISO IDW ya. Di sini standar metrik. Nah, bentuk title blocknya adalah seperti demikian. Polos, kecil, dan ramping. Tetapi saya kurang menyukainya karena di sini sedikit kurang lengkap untuk keterangan title blocknya atau kepala gambarnya. Sedangkan di sini saya membuat sebuah IDW custom di mana di video sebelumnya saya mengedit bordernya lebih tipis dan juga kepala gambarnya saya bentuk demikian. Cukup lengkap dan jelas dan enak bagi kalau kita kirim gambar ke customer. Nah, di sini saya jelaskan ya perbedaannya title block custom dengan title block ori. Di title block atau kepala gambar custom, di sini ada logo perusahaan kita. Kemudian ada logo perusahaan customer. Oke, dua logo ini harus ditampilkan. Sedangkan di title block ori, dia tidak ada tempat untuk menampilkan logo itu. Mungkin ada yang berpendapat tidak usah menampilkan logo customer mas, karena itu tidak penting. Nah, itu bagi saya keliru ya. Penampilan logo customer dan juga kita harus kita tampilkan karena customer juga pasti ingin memiliki data gambar tersebut dari kita ya. Nah, kemudian di sini setelah logo perusahaan kita dan customer naik ke atas ada part name. Part name di sini nanti saya isikan part apa saja, namanya berbeda setiap part dari assembling. Ya kan, setiap assembling kan banyak part dan setiap part pasti beda namanya. Kemudian material di sini tentu material apa dari part tersebut. Apakah mild steel atau stainless steel atau aluminium dan lain sebagainya. Kemudian quantity, jumlah yang dibuat, berapa piece ya. Kemudian finishing. Finishing ini pengerjaan tahap akhir. Apakah nanti dicat atau di spray atau dipilok ya, atau di chrome atau di poles. Nah, finishing di sini juga perlu kita tambahkan. Apabila dicat, keterangannya nanti dicat merah atau dicat warna apa. Nah, kemudian turun ke bawah pada di bawah logo perusahaan kita ya. Ada title. Title di sini adalah judul nama mesin yang kita berikan ya. Kemudian drawing nomor. Drawing nomor ini adalah kode file atau biasanya kode penawaran yang kita buat dari assembling gambar tersebut. Kemudian tak lupa penjelasan proyeksi. Apakah di gambar IDW kita nanti menggunakan Eropa atau Amerika? Dan di sini saya lebih condong ke Eropa. First angle projection. Kemudian skalanya biasanya tidak saya isi karena
jarang ya saya gunakan skala yang tepat, toh juga dimensinya kadang-kadang langsung kita cetak. Kalau memang harus 1:1, nanti kita tulis 1:1 untuk mengemal. Kemudian sheet of lembar pada IDW. Kemudian ini kebetulan ini adalah sheet pertama, maka sheet of-nya adalah 1. Kemudian masuk ke kolom di sini perusahaan customer. Nah, pada drawn yang menggambar adalah nama kita. Kemudian jacket yang mengecek biasanya dari internal perusahaan kita ya. Apakah itu manajer atau bahkan direkturnya langsung atau yang mempunyai perusahaan langsung. Kemudian approved, disetujui atau ditandatangani tentunya dari pihak customer. Kemudian date, tanggal gambar ini dibuat ya. Kemudian note atau catatan. Nah, biasanya di sini saya cantumkan catatannya hanya harus selesai mengassembling semuanya part, diusahakan tanggal yang sudah ditentukan agar para pekerja lapangan juga tahu dan bisa mengambil ancang-ancang bahwa tanggal segini ya harus sudah selesai semua dan dirakit, diassembling dan diusahakan dikirim. Kemudian di bawahnya sedikit keterangan dimension are in millimeter. Semua dimensi tentunya satuannya adalah milimeter, bukan inci. Nah, itu adalah title block custom. Langsung saja kita praktekkan ya. Berbeda dengan title block ori atau bawaan, kita praktekkan. Di sini saya memiliki assembling sebuah kumpulan part kecil, di mana ini adalah assembling dari sebuah mesin yang besar. Tapi customer hanya mengorder ini saja ya. Nah, assembling ini kemudian kita coba terapkan, letakkan di IDW custom dan title block custom yang kita buat. Kita klik base, kemudian kita berikan tampilan tanpa depan, kemudian proyeksi kita tampilkan tampak samping, kemudian tampak atas. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita proyeksi, kita lihatkan isometrik, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita berikan dimensi luar-luar saja ya kan. Seperti ini hanya contoh ya. Nah, misalkan ini adalah gambar awal ya, sebuah assembling. Kemudian kita berikan nama di sini. Kita isi keterangannya. Di sini nama assemblingnya kita klik kanan, kemudian kita masuk ke assembling dulu ya. Kita klik kanan assemblingnya, e-property. Kita cari nama di sini. Namanya adalah cradle preheater. Kita tulis di sini. Pada blok di sini yang kita buat, kita fill teksnya, kita double klik. Nah, di title di sini
Kita klik, kemudian klik di sini e-properties. Summary-nya di sini kita isi titelnya ya, sesuai tempatnya titel di sini. Nah, kita isikan sesuai nama assembly-nya. Cradle preheater. Nah, kemudian pada projectnya, penawarannya kita bisa edit atau ganti, misalkan penawaran atau nama filenya 123456. Kemudian kita status oke, project juga oke, create date-nya misalkan tanggal sekarang atau 01 bulan 8 tahun 2022, klik oke. Nah, dia akan langsung terbentuk di sini ya, PWR, kemudian Gradle. Nah, kemudian untuk bagian material, quantity, dan finishing kita geser ke bawah. Nah, part name di sini karena ini adalah assembling bukan part, kita kosongkan part name-nya. Untuk material kita ganti di sini ya. Materialnya adalah katakanlah stainless. Kemudian quantity kita ganti 1 set, dan finishingnya kita ganti polish. Klik OK. Nah, secara otomatis dia akan terisi sesuai yang kita ketik. Skalanya tentunya tidak usah kita isi. Di sini sudah ada kita isi ya, nomor penawaran pada file dan juga data yang ada customer sesuai directory, titelnya, nama assembly-nya, Cradle preheater, kemudian finishingnya tentunya di polish, quantity-nya 1 set lengkap, materialnya stainless, dan digambar, dibuat tanggal demikian. Kemudian kalau kita bandingkan dengan drawing atau IDW ori, ini saya rasa kurang lengkap ya kan. Di sini proyeksinya kurang ada. Kalau di custom kita bisa buat tempat demikian ya. Kalau di orinya dia kurang besar. Kemudian kalau kita tetap paksa isi fill text-nya, nah di sini kita klik e-property-nya, summary, titelnya Cradle preheater. Nah, yang kadang-kadang tidak sesuai ya, di sini desain adalah author. Katakanlah nama saya. Projectnya part number di sini adalah nomor penawarannya. Kemudian creation date-nya tanggal sekarang. Kemudian statusnya jacket buy-nya ada di sini. Nama 1, kemudian approve-nya adalah di sini nama 2. Nah, setelah selesai klik OK dan klik OK. Nah, di sini biasanya nama perusahaan kita ya di summary, kemudian di company. Company ini nama usaha kita. Nah,
klik OK dan OK. Jadi di title block ori IDW hanya ada nama desainer, kemudian dicek oleh dan disetujui oleh, dan ada ruang kosong di sini belum terisi. Di sini adalah tanggal pembuatannya. Mungkin biasanya di sini digunakan untuk skala dan proyeksi. Kemudian nama mesinnya, kemudian nama file penawarannya, edisi tidak tahu ya, di sini diisi apa, biasanya diisi apa. Kemudian nama usaha kita. Jadi sangat kecil, sangat ringkas, kurang lengkap. Oleh sebab itu biasanya banyak tempat usaha, tempat teknik tentunya membuat custom sendiri pada title blocknya atau kepala gambarnya, sehingga sangat jelas materialnya apa, kuantitinya berapa, finishingnya apa, kemudian nama dan juga logo-logonya, logo perusahaan kita, logo perusahaan customer, kemudian proyeksi, skala dan lembar. Jadi itu perbedaannya yang cukup jauh. Lebih baik kita mengcustom sendiri title block yang kita buat dan menyimpannya dan mengcopy paste di semua folder yang kita buat daripada kita mengandalkan yang ori ya. Jadi dilihat itu kurang lengkap. Tapi untuk belajar ya dipersilahkan ya kan. Ini diisi dan nama sekolah atau nama tempat kita belajar, kemudian nama mesin dan seterusnya. Semoga video saya kali ini bermanfaat tentang penjelasan title block atau kepala gambar custom pada IDW di Autodesk Inventor. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita. Terima kasih.